Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan meneruskan untuk intermediate challenge atau tes tingkat menengah ada FX trainer di PLC Mitsubishi. Untuk itu mari kita buka dulu FX trainernya. Baik, kemarin yang E1 dan E2 sudah selesai, kita akan masuk ke E3 yaitu path separation. Kita buka dulu. Nah, path separation ini dia memintanya untuk spesifikasi kontrolnya ikutin perintah di bawah. Nah, yang pertama operator atau operator supply part ya, atau alat-alat supply-nya akan dikirim melalui indikator supply allow. Jadi kalau nyala supply allow-nya maka partnya akan ada di conveyor ini ya. Jadi ini kalau ini nanti ada di sini. Terus yang kedua, ketika PLC di run status, berarti kalau sudah online nanti di sini write to PLC, berarti nanti dia akan run status. Nah, conveyor akan langsung bekerja maju. Nah, Y1 ini akan bekerja, berarti di sini harus menggunakan always on tatkala PLC runnya status. Ya, statusnya dalam kondisi jalan gitu. Nah, lalu perintah yang berikutnya adalah ketika PB1 atau X20 dijalankan, maka supply command Y0. Nah, ini supply command. Nah, ini supply command untuk yang memberikan nanti boxnya akan diangkat oleh pegawainya masuk ke dalam conveyor ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam conveyor. Nah, supply turn on dan supply allow juga indikatornya juga menyala. Nah, nanti ketika dilepas indikatornya juga akan tetap menyala ya. Maaf, indikator nanti indikatornya akan mati. Nah, bagaimanapun supply akan tetap berjalan karena ini sudah bekerja. Nah, ketika bendanya nyampe di meja ini, ini ada nanti ini ada meja atau part on table atau nanti si supply-nya sudah ada di part on table, maka lengan robot ini akan bekerja. Nah, ini unload command. Nah, ini akan bekerja. Dan ketika robot setelah selesai, is turn on is when a part fails. Jadi disimpan di sini. Unload command is set off. Maka semua akan berhenti. Nah, untuk menyalakan lagi, maka kita harus tekan lagi PB1. Itu perintahnya. Nah, terus chapter yang keduanya, ini untuk memogramnya. Nanti berarti kita yang pertama ada edit ladder, terus input program, terus baru di convert pakai F4, baru kita online atau di running. Nah, pada saat running harus diingat bahwa ini harus langsung bekerja, berarti kita harus menggunakan perintah atau instruksi always on atau M8000 kalau menggunakan Mitsubishi ya. Nah, kalau menggunakan Omron kita masih ingat itu ada yang flag always on. Nah, terus ini cara menjalankannya. Jadi pada saat dijalankan katanya si conveyor harus bekerja, press PB1, maka ini ada ada barang yang akan dikirim nanti sampai ke meja. Nah, nanti si robot akan bekerja memindahkan ke dalam box ini. Oke, kita buat. Nah, ini kita edit header. Ini program. Nah, di sini kita masukkan yang pertama adalah F5 always on ya, M8000. Oke, nah M8000 ini bisa langsung ya, teman-teman. Kalau yang lain yang ingin langsung masukin misalkan ke sini, ini akan menjalankan conveyor ya, berarti Y1 ya. Nah, ini kalau mau langsung, tapi saya kebiasaan menggunakan auxiliary relay atau relay bantu supaya peralatan kita tidak cepat rusak. Maka di sini saya pakai M0 ya. Ini M0. Oke, nah nanti di sini di perintah keduanya, maaf, di perintah keduanya katanya
X20 ya. Nah, X20 akan bekerja, X20 akan bekerja dan mengerjakan seperti ini sampai kena part. Nah, kalau sudah kena part berarti si ininya harus berhenti ya, M1-nya harus berhenti. Berarti Y0-nya, nah Y0-nya berarti si supply-nya tidak bisa terus-terusan ya. Nah, nanti kalau ini sudah diangkat berarti si tabel di sini sudah hilang, baru bisa disuplai kembali. Berarti di sini adalah kita gunakan, maaf, kita gunakan di sini adalah X20. Nah, si X20 ini akan mencegah dulu si Y0. Y0 jangan dulu masuk ya. Nah, berarti di sini kita harus pakai NC Shift F5. Berarti di sini X1 ya, karena di sini ada sensor di part on table. X1, nah baru di sini kita menggunakan M1 yang nanti M1 ini akan menjadi perintah ke Y0. Oke. Nah, terus di sini nanti kalau sudah X1 muncul, ini X1 lagi dalam bentuk NO dan X0. Nah, ini sorting point-nya sudah nyala juga, berarti di sini kita pakai X0 juga. Nah, terus di sini ada X2. Nah, ini sistem robot sudah finish, berarti X2 di sini harus NC ya, memfinishkan. Berarti X2. Terus di sini akan menggerakkan M2. Oke, nah nanti kita akan, ini supaya tetap bekerja, M2 ini nanti M2 ini yang akan mengerjakan supaya ini kerja terus sampai berakhir ya. Nah, itu berarti harus ada holding atau pengunci. Maka di sini kita pakai pengunci M2 ya. Nah, ini adalah bagian daripada controllingnya. Nah, sekarang kita masukkan ke tenaganya, berarti di sini tenaganya M0. Maaf. M0 itu akan menggerakkan Y1 ya, conveyor. Berarti di sini Y1. Nah, terus di sini kita ada M1, dia akan menggerakkan supply, berarti Y0. Nah, terus di sini ada M2. Nah, M2 ini akan menggerakkan lengan robot. Berarti di sini kita coba M2 menggerakkan lengan robot Y2. Oke. Nah, ini kita selesai. Kita berikutnya adalah convert ya. Seperti di sini perintah. Kalau udah selesai, nah ini langsung di convert. Kita convert. Nah, terus di online edit. Kita online. Oke, nah ini harus bekerja nih. Nah, ini udah berputar ya. Ini si conveyor-nya sudah berputar. Ini berarti always on-nya sudah bekerja ya. Nah, sekarang kita tekan PB1. Nah, PB1 itu harus menyala. Nah, ini udah nyala. Kena table, berhenti, ini bekerja. Nah, ini dimasukkan. Baru X2 selesai, baru kita berikan command lagi. Nah, ini kalau kita tekan lagi di sini, dia nggak bisa, walaupun lampunya nyala gitu kan ya. Nah, itu. Nah, si Y2-nya harus sampai selesai dulu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi front view-nya seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, ini nyala. Step kena table. Langsung si lengan robotnya bekerja. Nah, ini juga sama. Nah, X1-nya juga di sini berhenti. Kalau udah diangkat X1-nya jadi nyala lagi ya. Jadi kembali ke NC. Nah, kalau mau di sini tepat berarti di sini harus ada pemati ini nih. Berarti Y2 di sini harus dipasang Y2 kalau mau si supply-nya tidak on terus ya. Nah, ini dari sisi front view. Kalau kita lihat dari top view, nah ini dari atasnya ya. Nah, ini tabelnya berbeda ya warnanya. Kalau ini abu-abu tua, kalau ini abu-abu agak terang gitu ya. Jadi ini ada menunjukkan papan atau meja. Tuh, kalau kita lihat dari top view, kalau side ya seperti semula. Oke, kita ulang lagi.
Nah, kalau ini tuh, ini nggak bisa lagi masuk kalau udah diketik. Karena si X1-nya dalam kondisi terbuka. Nah, ini kalau dalam kondisi terbuka, nah ini udah kondisi nutup lagi, dia kalau diisiin ya masuk lagi. Nah, gitu. Kalau kita terbuka nih, nah diklik nggak bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tes intermediate yang kelima sudah selesai. Dan ini bukan satu-satunya jawaban ya. Nah, mungkin teman-teman punya jawaban yang lain. Saya hanya jawaban kita benar atau tidak itu kita ngikutin apa yang diperintahkan di sini ya. Nah, kita ngikutin perintah yang ada di sini. Jika sudah sesuai, ya berarti benar. Mau programnya panjang atau maupun programnya pendek, tapi kalau sudah sesuai dengan perintah atau yang diinginkan di sini, berarti itu benar. Demikianlah jawaban program untuk job yang ketiga ya, yaitu part separation dari FX Trainer untuk intermediate challenge atau ujian tingkat menengah ya. Ujian tingkat menengah yang bagian ketiga atau di sini E3 part separation. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Salam bestari.